Rich people, banyak banget yang nanya gimana caranya ngefilter saham apa yang mau naik. Ini menarik banget. Jadi gini, dari minggu kemarin di E-Club, gue ngebagiin saham-saham yang bakal naik ketika PPKM, ya. Jadi pakai logika dasar. Unik banget bahwa di Indonesia ini ternyata di IDX, saham tuh kalau naik itu berjemaah naiknya, bareng, dar gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah faktornya apa? Bukan karena fundamental, lucu banget. Ternyata saham-saham yang naik di Indonesia itu hype base. Bayangin nggak, hype base itu gimana sih? Jadi kalau misalnya ada isu tertentu, itu satu saham tuh borongan naik. Nah, di video ini, lo nonton sampai habis, karena ini ada logika dasar yang gue bagiin buat trading strateginya E-Club Super App. Jadi, lo bisa lihat kan di E-Club Super App ini, kalau misalnya kita login di dalamnya ada trading school, ada video tutorial ya. Tapi kalau yang trading strategi ini khusus pada saat gue bikin trading plan, pada saat gue mikir idenya apa sih buat bulan depan atau buat minggu depan, apa yang bakal naik, apa yang bakal turun. Ini salah satu contohnya. Gue pengen share aja ke kalian. Make sure supaya kalian tahu bahwa ini video sebenarnya dibuat udah kemarin-kemarin gitu ya, dinikmati oleh E-Club Super App. Dan mereka nikmatin tuh, ada MTK naik, Inco juga naik ya, terus ITMG juga naik. Akhirnya, ya rata-rata kita dapat blessing sih di E-Club yang saat ini. Kan gue udah ngomong bahwa ada perubahan metode, ada perubahan, kita tweak sedikit dan ternyata hasil oke. Tapi yang kita fokusin di video ini tuh pingin ngasih lihat bahwa ternyata hype base itu penting. Dan pada saat kita ngelihat PPKM ini terjadi, apa yang kira-kira bisa membuat harga itu naik, saham-saham apa yang bakal naik? Ini logikanya kayak gini. Jadi kalian nonton sampai habis, bagiin ke grup-grup kalian, ya, atau mungkin kalian alumni dari E-Club. Nah, ini sedikit tweak daripada E-Club Stocks yang mudah-mudahan bisa membuat kita makin cuan. Selamat menikmati. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. E-Club Trader, semangat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang IHSG bakal diuntungkan. Diuntungkan kenapa? Fenomena apa? Ini kan lagi PPKM, COVID lagi tinggi-tingginya, tapi diuntungkan apa? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah special report US Independent Days. Happy birthday untuk Amerika Serikat ya. Dan itu ada di sini. Ya, ada di Anda punya Super App. Jadi silakan bisa download Super App-nya. Ini adalah US Independent Days, Impact on IHSG, dan kita bisa lihat langsung saja. Saya akan tunjukkan hal ini. Nah, ini menarik banget. Jadi penelitian saya sejak tahun 2010 sebenarnya. Ya, ini data dari 2009. Saya menemukan bahwa setelah US Independence Day ini terjadi, ya, Anda bisa lihat ternyata 3 minggu setelahnya, ini ada bintang 1, nanti Anda baca lebih lengkap di Super App ya. Trend in 3 weeks, jadi trend dari 4 Juli plus 3 minggu, itu mostly bullish. Oke. Terus kemudian ada sideways 3 kali. Walaupun sideways ini ujung-ujungnya bullish, ini sideways jadi bearish. Secara keseluruhan kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 dari 2009 ke sini ada 11. Jadi 8 dari 11 itu adalah, ini berapa nih? 2, 3, 4, 5 sorry, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 8 dari 12 kita lihat ya, 8 bagi 12, 66% of the time itu adalah trennya menjadi bullish. Kalau kita melihat dari sideways to bullish, kita anggap ini adalah sideways yang akhirnya naik menjadi bullish ya. Berarti 9 dari 12, itu 75%. Jadi kita bisa katakan sideways menuju bullish, ini at the end bullish. Ini trend after 3 weeks. Itu kita bisa asumsi 66-75% trendnya bullish. 2020 itu bullish, menjadi bullish ya. Ini sideways jadi bearish. Maka kita akan lihat ini posisi hari ini ya. Ini Juli 5. Oke, ini Juli 5, ini nanti di hari Senin ya, sekarang jam 10 malam. Kita bisa lihat IHSG Outlook. Oke. Sebelumnya Anda sudah saya update bahwa tanggal 5 itu kemungkinan akan terjadi peak formation untuk IHSG, dan itu udah beberapa hari yang lalu ya, 1 minggu yang lalu. Dan kita di sini bisa melihat ternyata benar indeks terus naik menuju tanggal 5. Ingat ya waktu itu bahwa indeks akan terus naik sampai tanggal 5, kalau Anda masih ingat di trading room saya sampaikan, maka ini kelihatannya akan sampai tanggal 5. Lalu berikutnya bagaimana?
Karena ini adalah independent days, maka kalau tadi cycle-nya itu terjadi, maka tanggal 5 ini akan menjadi minor peak. Tanggal 7 itu ada cycle yang lumayan ya, kita bisa lihat, saya majuin ini tanggal 7. Ternyata Venus opposition sama Saturnus. Ya, Venus opposition sama Saturn ini memiliki peluang turning point yang cukup bagus ya. Venus dan Saturn opposition itu 180. Kita coba lihat. Alright, ini tanggal 7 ya, tanggal 7. Terus kemudian September tanggal 2. Kita mau lihat dulu. September tanggal 2 tahun 2020 tentunya. Kita mau lihat korelasinya. Oke, September tanggal 2 acceptable ya. Ini ada reversal di sini, September tanggal 2. Terus kemudian Juli tanggal 17 2019 Juli. Ya, ini ada. Sekaligus kita mau lihat ya Independent Days ini Juli tanggal 4, ternyata dia bull juga nih 2019. Tadi tanggal 17 atau berapa ya? Sebentar kita cek dulu guys. 17 Juli. Ini menarik, 17 Juli siklus ini juga menjadi bottoming tapi minor ya. Turun minor lalu naik lagi. Nah, ini yang saya lihat ada kemungkinan terjadi nanti di tanggal 7 itu. Bottomingnya begini, karena dia pas banget nih, ada siklus ini ketika US Independent Days gitu. Ini menarik, ini pas banget sama 2021. Jadi dia turun, terus kemudian dia balik naik. Ya, kita coba lihat sekali lagi di tahun 2018 Mei tanggal 26. 2018 Mei 26. 22. Oke, 26-nya libur. Ya, ini 28 setelah libur. 1 bar setelahnya dia ada drop 2 bar, lalu up lagi. Wow, quite interesting ya. Juli tanggal 24. Juli 24. Kita lihat lagi. 24 bulan Juli. Sorry. Nah, exactly ternyata ada turning juga. Nah, ini menarik kan? Berarti kalau kita lihat secara keseluruhan, ini turningnya sih nggak begitu lama ya. Habis itu drop lagi. Tapi ini turning pointnya lumayan nih, V. Berarti kita bisa assume sebenarnya kalau tanggal 5 ini memang ada turning, karena tanggal 5 juga ada satu cycle, maka ada 2 area. Ya, 2 area yang memiliki vibration yang bisa menyebabkan indeks kita ada turningnya. Berarti kalau saya benar, tanggal 5 ini new resistance di mana Dow Jones, kita lihat Dow Jones tuh kemarin tutupnya juga plus. Alright. Kita buka finance.yahoo.com plus 142, nggak begitu banyak ya. Cuma 0,4%. Terus kemudian didukung dengan adanya statistik ini yang menyatakan bahwa harusnya bull. Maka kalau seandainya kita melihat ya, nanti di tanggal 5 ini ternyata dia naik. Opsi 1 dia bisa bablas nih sampai tanggal 7 lalu drop. Itu opsi 1. Opsi 2 dia benar-benar peak di 5 lalu mulai melemah, 6 melemah, 7 melemah, 8-nya naik. Pilihannya di situ karena ini ada 2 tanggal yang berhimpitan. But apapun itu yang terjadi, kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya indeks kita ini masih bergerak di dalam kondisi sideways. Sideways yang ada kemungkinan melanjutkan bullish karena cycle-nya. Ini ya, sideways kecil. Sideways-nya itu di area ini nih. Jadi kalaupun dia membuat drama naik lagi tanggal 5 lalu ngocok lagi, itu masih berada di area antara peak ini sama bottom ini. Dia nggak akan lebih rendah dari 59, dia nggak akan lebih tinggi dari 61, dia akan muter-muter di sini. Jadi bisa aja nih tanggal 5 di sini, lalu tanggal 6, 7 ya, 7 bikin minor support lalu naik lagi. Karena secara keseluruhan kalau Anda baca IO future lebih lengkap, ini kan sebenarnya digambarkan kayak ada potential pattern ya di sini. Nah, jadi bisa aja dia turun, retest lagi, naik lagi. Karena overall kita percaya bahwa 3 minggu nih, 3 minggu setelah tanggal 4 Juli ini harusnya akan bullish. Bullish itu berarti mudah-mudahan nanti di tanggal 3 minggu setelah 4 Juli itu dia berada di area-area atas ini.
Nah, bagaimana dengan price action ya? Kalau kita lihat price action ya, ini menarik juga bahwa sebenarnya indeks kita itu sudah nge-break yang namanya diagonal trendline bearish-nya. Udah di-break nih, dan ada gap udah ditutup, lalu kakinya dia lebih tinggi terus. Berarti kalau kita mau lihat lebih skalanya lebih luas lagi. Nah, keseluruhan kan masih bull banget kan. Dan harga itu sebenarnya di atas moving average exponential 90. Dan kalau Anda perhatikan ini seperti yang saya gambarin dari waktu lalu, ini adalah harapannya wave 4. Terus kemudian dia bikin 5 ke atas, 5-nya ini nanti terdiri dari 5 wave rally ya, misalnya. Tapi skalanya agak kecil. Coba misalnya ini 1, 2, ya 3. Ini kan subdivisionnya 5 gitu. Dan jadi ini kayak wave 5 dari 5 ya. Ini roadmap gedenya, sehingga apa yang terjadi nanti di daily ini kita bisa cukup jelas melihat yang terjadi adalah kocokan kecil di sini dengan tanggal 5, tanggal 7 adalah bagian dari skenario 1 ke 2 ini, garis ini, terus berikutnya naik. Dan kita tahu bahwa di bulan Agustus ya, info insidernya adalah ada money flow yang besar, para shadow hand mulai taruh project duitnya masuk. Ini yang akan menjadi challenge bahwa begitu 6135 ditembus all the way run ke atas. Saham-sahamnya apa aja? Nanti kita bahas di video yang lainnya. Saham-saham yang akan menjadi positif kira-kira di semester 2 karena saya optimis kalau project ini benar berlangsung, ada money flow, IHSG-nya akan mengikuti roadmap ini. Silahkan di save, mudah-mudahan saya benar ya. Jadi kita udah tahu tanggal 5 dan tanggal 7 ini menjadi crucial. Alternatif pertama tanggal 5-nya menguat, terus kemudian dia istirahat, tanggal 7 bottoming lari lagi, atau diterusin sampai tanggal 7 kemudian dia drop. Nah, either way, sekali lagi dia berada di dalam channel yang ada di sini. Dia bisa sideways mau seberapa lama pun, dan nampaknya indeks masih merespek EMA 90 sama harga di atas EMA 90, dan dia tidak turun di bawah 5.800. I think harapan daripada 5 wave rally ini akan terjadi. Oke, selamat menikmati dan tentukan trading plan Anda, risk management Anda bersama E-Club didukung dengan super app. Kita pasti akan luar biasa nanti di semester 2. Alright guys, luar biasa kan? Ternyata hype base itu terjadi. Ini kita bikin minggu lalu dan ternyata sekarang saham pada naik semua. Termasuk kayak tanggal-tanggalnya itu kejadian ya. Marketnya memang bikin peak di tanggal 5, terus kemudian dilanjutkan lagi tanggal 7. Itu bisa jadi nanti akan ada reversal. Let's see, but anyway saham-sahamnya naik. Sehingga kalian tuh bisa belajar mulai mikir logiknya gimana sih kalau misalnya ada kejadian apa, sahamnya berentetan apa yang naik. Sampai Cepin pun naik kan, gila bayangin gitu. Padahal dengan suatu pemikiran bahwa orang lockdown beli nugget gitu misalnya. But it is what it is, inilah Indonesia. Semoga kalian menikmati videonya, bagikan buat yang lain. Dan kalau kalian mau cobain super app E-Club, selama bulan Juli ada bonus 7 days trial. Caranya gimana? Tinggal ke Play Store atau ke App Store, kalian download E-Club super app, dan nanti kalian bisa WA ke nomor ini untuk trial 7 hari dapat aksesnya. Alright guys, selamat menikmati dan sampai ketemu di CKDS yang lainnya.